underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, menjelang pemilu 2024 ini banyak sekali kontroversi mengenai sebaiknya berapa putaran untuk pemilu ini. Bagaimana dengan melihat banyak faktor demokrasi, Om Bob? Berapa kali sebaiknya pemilu itu diadakan? Ya ini kan rame lah ya. Pokoknya menjelang pemilu ini putaran 1 atau 2 putaran itu rame ya. Tapi kalau dari segi biayanya, itu sekarang you tahu biaya pemilu kali ini kan di atas 100 triliun ya. Ya. Ini kan biaya yang gede. Ya memang demokrasi itu ya nggak gratis gitu kan ya. Kalau memang mau mewujudkan demokrasi dengan pemilu ya memang harus ada dananya. Dan kebetulan pemerintah ya sudah menyiapkan dana-dana itu yang sudah melalui rencana belanja yang sudah disetujui dengan DPR juga ya. Nah maka adalah dana seperti itu ya. Tapi kalau putaran itu lebih dari sekali, itu maka biayanya itu untuk putaran kedua ini maka akan menghabiskan biaya kan, cetak kartu namanya, cetak kartu macam-macamnya lah ya, membayarin itu orang-orang yang ada di TPS macam-macam itu 17 triliun. Nah maka ada yang ngomong 17 triliun tuh, waduh kalau dibikin untuk kendaraan umum ya, sekarang kan banyak kota-kota yang masih kurang kendaraan umum, itu bisa berapa ribu unit ya. Itu juga perlu dipikirkan ya. Nah ada yang ngomong kalau sudah pemilu sudah pasangannya banyak dan memang ada yang menang ya kenapa tidak itu jadi yang menang, karena itu kan juga salah satu faktor demokrasi. Itu yang suaranya dapat banyak dia yang menang ya, tidak peduli berapa menangnya ya. Tapi kalau sekarang ini kan aturannya kalau you lebih dari 2 calon pada putaran pertama yang hasilnya adalah tidak ada yang lebih dari 50+1 maka akan diadakan putaran kedua. Ya ini ya, jadi kampanyenya juga menjadi bertambah toh. Ya, karena sekarang kalau udah diputuskan hasilnya adalah ternyata harus melakukan putaran kedua antara pemenang 1 dan kedua. Nah, dia diberi waktu lagi kampanye 1 bulan lagi. 1 bulan lagi terus ini. Nah ini kan nanti situasinya di negara kita ini kan terlalu lama tuh kampanye seperti ini kan. Jadi semua bingung dengan pemilu ini berkepanjangan. Ya, terus juga di negara-negara dunia itu sangat banyak yang cuma 1 putaran kok. Ya, karena 1 putaran itu sudah mewakili demokrasi. Ya, tidak harus mutlak, tapi yang menang siapa itu sudah demokrasi ya. Dan juga mestinya ini sekarang kan peraturan di Indonesia ini kan karena memang sudah menjadi undang-undang ya, bahwa yang boleh mengajukan calon presiden itu kan memang yang mempunyai suara di DPR itu 20%. Kalau yang tidak sampai 20% maka dia tidak bisa mengajukan calon. Maka calon otomatis sekarang kalau pemilu di Indonesia ini kan sedikit sekali. Betul. Paling 2 pasang 3 pasang kan. Nah mestinya ini ada ide bahwa mestinya itu yang namanya threshold tadi itu ya, angka minimum yang diperoleh dalam 1 DPR itu tidak usah ada. Ya, jadi semua itu boleh mencalonkan diri. Ya kalau memang harus lewat partai oke, karena memang sistemnya harus lewat partai. Tapi bukan partai gurem terus tidak boleh masuk ke calon. Kan ada calon gurem tapi punya visi yang bagus. Ya, itu harusnya diperkenankan untuk memilih atau mencalonkan dari partainya dia untuk menjadi calon presiden. Diadu aja di tempat rakyat. Bukan sekarang diadu dengan pembatasan. Kalau kamu tidak sampai 20% di dalam parlemen, maka you nggak boleh calonkan. Nah ini kan sebetulnya apa demokrasi? Katanya demokrasi itu kan ya
semua mempunyai hak yang sama kan. Iya. Nah paling betul sebetulnya dibuka saja. Siapapun boleh mencalonkan diri kalau memang mempunyai kemampuan ya, masuk aja. Nah bisa saja calon presidennya itu mungkin 10. Ramai. Semua rakyat akan milih, semua kampanyenya akan bilang ini begini, begitu, ini begini, begitu. Bisa dipilih yang mana. Dan saat itu yang sudah menang ya udah. Jadi tidak perlu ada putaran kedua atau ketiga. Putaran satu kali 10 calon, ada yang menang, ya udah itu jadi presidennya. Biayanya murah, unsur demokrasinya jauh lebih memenuhi syarat daripada sekarang yang harus dibatasi gitu kan. Kalau nggak 20% nggak bisa, harus koalisi. Nah ini kan semacam apa ya, kesepakatan yang tidak tertulis tapi bisa dirasakan. Ya, jadi partai-partai kecil itu jangan harap bisa nyalonkan presiden. Karena nggak mungkin sampai 20%. Nah ini kalau nanti sudah bisa ada pemerintahan baru, anggota-anggota DPR-nya juga udah baru misalnya ini, mudah-mudahan ide bahwa threshold itu nggak perlu ada. Siapapun partainya kalau mengajukan presidennya boleh, ya kan, dan tidak perlu ada putaran kedua. Putaran satu udah cukup, maka akan terjadi demokrasi yang tidak boros-boros duitnya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.